Salah satu band landasan kebangkitan punk tahun 90-an, suara dan citra klasik Rancid yang tanpa malu-malu sangat menarik perhatian dari rekaman awal kelas, menggemakan politik berhaluan kiri dan ketertarikan mereka pada ska dan sambil menambahkan sedikit grunge hardcore. Album awal grup ini memiliki energi yang tak terbantahkan yang membuat mereka mendapatkan banyak penggemar Mohawk dengan rekaman ketiga mereka berjudul And Out Come the Wolves. Mereka menjadi aksi penjualan platinum dengan daya tarik utama. Alih-alih melompat ke label besar, Rancid terjebak dengan epitaf dan kebebasan kreatif yang diberikannya kepada mereka. Mereka membentuk label cabang mereka sendiri bernama Hellcat, untuk memberi band-band baru sebuah platform. Memulai karir solo dan terus merilis album, band ini tetap setia pada akar punk mereka, bahkan saat mereka merayakan ulang tahun ke-25 pada tahun 2017 dengan merilis album ke-9 mereka yaitu Troublemaker. Rancid dibentuk pada tahun 1991 oleh skenester punk San Francisco bernama Tim Armstrong dan Matt Freeman. Teman seumur hidup dan penggemar punk lama, keduanya tumbuh bersama di kota kecil kelas pekerja Albany di dekat Berkeley. Mereka juga pernah bermain bersama di band ska punk legendaris bernama Operation Ivy, Armstrong sebagai Lynn dan Freeman sebagai Matt McCall. Setelah OP Ivy bubar pada tahun 1989, Armstrong dan Freeman menghabiskan beberapa minggu di pakaian ska punk dance bernama Hall Crushers. Freeman kemudian bergabung sebentar dengan band hardcore MDC. Sementara itu Armstrong sedang berperang melawan alkoholisme, dan untuk membantu temannya agar tetap sibuk, Freeman menyarankan agar mereka melepaskan diri dari pekerjaan sehari-hari mereka dengan membentuk band baru, dan lahirlah Rancid. Lalu mereka menambahkan drummer Brad Reed, teman sekamar Armstrong dan kehadiran yang akrab di adegan Gilman Street di mana Operasi Ivy telah memotong gigi mereka. Hanya beberapa bulan kemudian, Rancid tampil live di sekitar area tersebut, dan pada tahun 1992 mereka merilis EP debut 5 lagu di Lookout Records. EP ini menarik perhatian pendiri Epitaph Records atau gitaris Bad Religion bernama Brad Gurewitz, dan Epitaph menandatangani kontrak dengan Rancid yang sangat menguntungkan yang menjamin grup tersebut dengan banyak kendali kreatif. Album full-length debut band dengan judul Eponymous tiba pada tahun 1993, mengejar gaya hardcore skate punk up-tempo dengan beberapa petunjuk awal punk Inggris. Rancid telah mencari gitaris kedua, dan Billy Joe Armstrong dari Green Day bahkan bermain langsung dengan grup tersebut di satu pertunjukan. Mereka mengejar Lars Frederiksen, seorang anggota band Sleep. Frederiksen awalnya menolak undangan Rancid untuk bergabung, tetapi ketika Sleep bubar, dia dengan cepat berubah pikiran dan ikut dalam tur pertama Rancid. Frederiksen membuat debut rekamannya di EP radio awal 1994, sebuah side The Lions di Fatuo Records. Dirilis akhir tahun itu, Let's Go adalah album yang membuat nama Rancid di punk underground. Ini menandai awal ketertarikan mereka dengan kancah punk London era 1977. Khususnya The Clash dan juga memberikan paparan luas pertama mereka ketika MTV mengambil video untuk single Salvation. Let's Go dengan cepat menjadi emas, dan dengan kesuksesan mainstream yang luar biasa dari Green Day dan Offspring tahun itu, minat label besar pada Rancid dengan cepat meningkat menjadi perang penawaran penuh. Pada akhirnya Rancid memutuskan bahwa tidak ada jurusan yang bisa memberi mereka kebebasan kreatif seperti yang diberikan Epitaph kepada Rancid, yang tetap berada di tempat mereka berada. Rancid mencetak sukses besar dengan album mereka berikutnya yaitu 1995 And Out Come the Wolves, yang judulnya mengacu pada minat untuk menandatangani band. Fetish Class bahkan lebih menonjol, ditambah dengan minat yang lebih besar pada kebangkitan ska two-tone asli yang telah membantu pengaruh Clash. Ruby Soho adalah hit besar MTV dan radio dan Time Bomb serta Roots Radicals dan menjadi hit mereka sendiri. Album ini meraih platinum dan menjadikan Rancid salah satu band punk paling terkenal. Mereka memainkan tur Lollapalooza tahun 1996, dan setelah itu istirahat sejenak. Selama waktu itu, Freeman bermain dengan mantan penyanyi XXN Cervenka di BB Christus. Sementara Armstrong mendirikan anak perusahaan Epitaph bernama Hellcat. Dia dan Frederiksen keduanya mulai melakukan pekerjaan produksi untuk band lain yang mereka harap akan menjadi sorotan. Rancid kembali pada tahun 1998 dengan album Live One White yang lebih berat lagi. Sebuah perselingkuhan dengan bintang tamu yang menampilkan anggota band ska bernama The Specials dan Hellcat, bintang dancehall reggae bernama Buju Banton, dan vokalis Agnostic Front bernama Roger Miret. Meskipun tidak melampaui level album And Out Come the Wolves, album ini menunjukkan bahwa Rancid mempertahankan basis penggemar yang besar. Untuk tindak lanjut rekaman tahun 2000,
Rilisan self-title kedua grup mereka sebagian besar menghapus sisi skapang mereka. Mereka merekam album mendalam yang dipengaruhi hardcore yang menghasilkan 22 lagu dalam waktu kurang dari 40 menit. Mungkin karena itulah Rancid mendapat respon yang sangat positif dari komunitas punk. Angsuran band dalam seri split BYO tiba pada Maret tahun 2002 bersama NoFX. Masing-masing grup mengcover 6 lagu yang lain. Full-length Rancid berikutnya yaitu Indestructible menyusul setahun kemudian. Meskipun secara teknis dirilis melalui Hellcat, album ini adalah album pertama mereka yang mendapatkan dukungan tambahan dari label besar melalui Warner Bros. Album yang sangat pribadi, lagu-lagu terinspirasi oleh kematian keluarga dan teman, dan perceraian pahit Armstrong tahun 2003 dari vokalis Distillers bernama Brody Dalle. Lalu mencapai nomor 14 di tangga lagu Billboard karena lagu Fall Back Down berhasil dengan baik di radio dan MTV. Setelah rilis rekaman, Rancid melakukan sesuatu dari hiatus. Anggota kelompok mengerjakan berbagai proyek sampingan. Armstrong terus bekerja dengan bandnya bersama Rob Aston dan drummer Blink-182 bernama Travis Barker, dan berkolaborasi dengan berbagai artis termasuk Pink. Frederiksen selanjutnya bermain dengan band sampingannya bernama Lars Frederiksen and the Bastard, dan Freeman secara singkat bergabung dengan Social Distortion dari 2004 sampai 2005. Pada musim semi tahun 2006, Rancid yang telah direvitalisasi berkumpul kembali. Mereka melakukan tur ke seluruh dunia mulai musim panas itu untuk menyenangkan para penggemar. Beberapa pertunjukan harus ditunda dan dijadwalkan ulang setelah Frederiksen pingsan di atas panggung di Montreal. Namun tak lama kemudian, dia kembali dan band terus berjalan. Rancid menjanjikan rekor baru untuk tahun berikutnya, dan Armstrong merilis album solo pertamanya yaitu Apud's Live, yang jatuh melalui Epitaph dengan mengeluarkan lagu online untuk diunduh gratis selama beberapa bulan. Dengan band yang kembali ke jalurnya, hal itu mengejutkan pada November tahun 2006 ketika Reed mengumumkan dia meninggalkan Rancid setelah 15 tahun. Perpecahan tampaknya bersahabat dan dia segera digantikan di belakang kit oleh drummer Brandon Steinekert. Band ini memasuki studio pada tahun 2011 dan melakukan beberapa rekaman. Tetapi Armstrong akhirnya meninggalkan sesi tersebut demi melakukan album Transplants lainnya dan merekam solo dengan nama Tim Time Bomb. Satu lagu Rancid baru dari sesi tersebut, dengan terus terang berjudul Fuck You, dirilis pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, kotak set online besar-besaran Essentials menyusun katalog belakang mereka pada vinyl 7 bernama In Our Zone. Setelah itu Rancid kembali bersama untuk tur dan mengerjakan album ke-8 mereka, sekali lagi diproduksi oleh Gurewitz. Upaya Back to Basics Honor Is All We Know dirilis pada akhir 2014. Setelah rilis, Armstrong tetap sibuk dengan acara radio reguler, pertunjukan solo, dan pekerjaan produksi terutama untuk band Hellcat The Interrupter. Frederiksen bermain dalam dua grup yaitu Old Firm Casuals dan Oxley's Midnight Runners, dan band ini memainkan beberapa pertunjukan pada tahun 2015 dan 2016. Mereka juga masuk kembali ke studio dengan Gurewitz untuk membuat album ke-9 mereka, 19 lagu Troublemaker, yang dirilis pada Juni tahun 2017, dan bertepatan dengan ulang tahun ke-25 Rancid.